Shalom Elohim, damai sejahtera kiranya menyertai-Mu. Mari kita mengawali pagi ini dengan beribadah, membaca merenungkan firman Tuhan. Karena hidup kita adalah datangnya dari Tuhan, oleh sebab itu kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan telah bangunkan kami. Pagi ini kami ingin merenung sejenak. Biarlah renungan ini meneguhkan dan menguatkan kami, mendidik, mengajar kami di dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita akan kita baca dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai dengan 38. Sedangkan untuk natsnya adalah Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Demikian pembacaan Alkitab kita, terjemahan baru edisi 2. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku yang terkasih, lebih mudah mana? Memberi atau menerima? Tentu semua akan sepakat lebih mudah menerima. Tetapi jika pertanyaannya adalah lebih bahagia mana, memberi atau menerima? Pasti ada sebagian yang setuju jika memberi bisa membuat hidupnya lebih bahagia. Contohnya ada beberapa tokoh dunia yang terkenal yang sangat kaya tetapi sekaligus sangat dermawan. Warren Buffett menyumbang lebih daripada 50% kekayaannya untuk kegiatan sosial melalui yayasan yang dia dirikan. Tokoh yang kedua adalah Bill Gates, pendiri Microsoft. Dia dan istrinya memiliki yayasan bernama The Bill and Melinda Gates Foundation untuk membantu kehidupan yang kurang mampu. Kedua tokoh ini sepakat untuk mengatakan bahwa salah satu rahasia hidup bahagia mereka adalah dengan banyak memberi. Namun memberi bukan hanya untuk milik orang kaya saja, karena ada orang yang secara ekonomi tidak berkelebihan, tetapi masih bisa memberi dengan kerelaan hati sesuai dengan kemampuannya. Contoh nyata adalah Bunda Teresa. Bacaan hari ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada para penatua di Efesus sebelum mereka berpisah. Dia mengingatkan mereka sebagaimana cara hidup selama ada di sana. Paulus tidak ingin menjadi beban bagi mereka sehingga dia bekerja menjadi seorang tukang kemah untuk memenuhi keperluan diri sendiri dan juga rekan-rekannya. Namun dengan segala keadaan tersebut dia tetap membantu mereka yang lemah dan membutuhkan. Memberi bukanlah sesuatu yang mudah karena korban pertama adalah diri sendiri. Dalam hal ini Tuhan Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Kata berbahagia dalam ayat ini bisa juga berarti yang diberkati atau yang penuh dengan berkat. Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa dengan memberi sebenarnya bukan hanya berbahagia, tetapi justru semakin diberkati. Berkat yang datang tidak hanya berbicara tentang materi atau uang semata, tetapi bisa juga datang dalam bentuk yang lain, misalnya kedamaian hati, kasih sayang, perhatian, dan kepedulian dari orang lain. Itulah yang telah Rasul Paulus alami di mana jemaat Efesus sangat bersedih saat mereka berpisah. Amin. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Bandingkan dengan Amsal 27 ayat 1. Demikianlah renungan kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, ajarlah kami senantiasa bisa memberi. Ajarlah kami memiliki motivasi sangat berbahagia jika kami memberi daripada menerima. Biarlah kehidupan kami semakin Tuhan berkati,
sertai kehidupan aktivitas kami hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya, selamat pagi, selamat berkarya.